hutan saja akibatnya dahsyat, apalagi penggundulan akidah, penggundulan mahabbah terhadap ahli bait Rasulullah. Itu penghancuran yang luar biasa, penghancuran yang luar biasa. Pengkuas angin itu dusune angin. Apa yang panjenengan sampaikan barusan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai lainnya serta perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang sedang berjuang saat ini, bila panjenengan menganggap bahwa itu adalah upaya penggundulan akidah, mohon maaf Kiai, itu salah besar bagi saya. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Pendiwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti apa yang distatementkan oleh beliau Kiai Haji Ahmad, atau yang sering dikenal dengan Syekh Ahmad, yaitu beliau seorang kiai besar di Kabupaten Tegal, memiliki pondok pesantren di dua tempat, yaitu di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Talang. Di Kecamatan Bojong bernama Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, letaknya di Desa Cikura, Kecamatan Bojong. Sedangkan di Kecamatan Talang ada di Desa Giren, namanya sama, Pondok Pesantren At-Tauhidiyah. Santrinya sudah puluhan ribu, karena sudah sejak lama, sejak kakeknya itu sudah dikholi aja udah hampir 90 tahun, sedulur TV Al-Waha. Jadi beliau ini sebagai penerus Syekh Armia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Namun demikian, ada statement yang membuat saya menggelitik. Kita dengarkan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan dalam satu ceramahnya di acara Hall Akbar Habib. Hutan saja akibatnya dahsyat, apalagi penggundulan akidah, penggundulan mahabbah terhadap ahli bait Rasulullah. Itu penghancuran yang luar biasa, penghancuran yang luar biasa. Pengkuas angin itu dusune angin. Wallah, hadza fir'an jadid. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. La takhaf wa la tahzan, Allah ma'ana. Ya pokoknya kalau kita ngomong ikhlas karena Allah, sudah yang bela Allah sudah. Ya pokoknya jangan ada yang lain. Anak nggak minta apa-apa, mintanya Allah Ta'ala ridho dengan kita. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya saya Allah minta supaya kami dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh-Mu ya Allah. Kami cinta kepada Ustadzul Imam, kami cinta kepada Al-Imamin. Itu tadi sedulur TV Al-Waha, apa yang beliau sampaikan dalam sebuah ceramahnya. Kita mengaminkan, sama-sama mengaminkan doa beliau, karena beliau adalah ulama sepuh di Kabupaten Tegal dan menjadi panutan banyak orang di Kabupaten Tegal, dan bukan hanya di Kabupaten Tegal saja, tapi meliputi Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, dan lain sebagainya. Bahkan dahulu sekitar tahun 2000-an itu Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkunjung ke pesantren beliau. Ketika beliau Gus Dur menjadi seorang presiden, pesantren satu-satunya pesantren di Kabupaten Tegal yang pernah dikunjungi oleh presiden adalah Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura. Pada saat dilaksanakannya Hall Akbar Syekh Armia, jadi mbah beliau, kakek moyang beliau Syekh Ahmad yang barusan kita dengarkan tadi, sedulur TV Al-Waha. Ada satu statement yang saya tertarik dan saya harus menyampaikannya. Saya tidak peduli nantinya setelah video ini tayang, apakah santri-santrinya itu akan geruduk saya atau bagaimana, saya tidak peduli. Saya harus sampaikan ini. Karena apa? Saya rasa banyak orang yang merasa enggan untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh beliau
Syekh Ahmad. Di Tegal disebutnya Syekh Ahmad. Beliau Syekh Ahmad menyampaikan bahwa saat ini polemik nasab disebut sebagai penggundulan akidah. Beliau menyamakan dengan penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu efeknya sangat-sangat berbahaya. Sebagaimana kita lihat, hari-hari ini kita masih disuguhi oleh informasi betapa berantakannya Aceh, Sumatera, itu akibat penggundulan hutan, banjir bandang, menghancurkan ratusan rumah, dan menelan ribuan korban jiwa. Sangat dahsyat penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini betul-betul membuat kita terpana. Karena dalam hitungan menit, bukan hitungan hari, dalam hitungan menit ribuan nyawa melayang, ratusan rumah amblas, ratusan miliar kerugian finansial dirasakan oleh negara. Nah, beliau Kiai Syekh Ahmad menyebut penggundulan hutan saja sangat berbahaya, apalagi penggundulan akidah. Penggundulan akidah ini sangat-sangat berbahaya, kata beliau. Sangat-sangat berbahaya. Jadi beliau sedang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan semua kiai-kiai yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Agil Sirait, dan kiai-kiai lainnya, termasuk kita yang ada di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dianggap oleh Syekh Ahmad dengan kalimat tersebut sebagai kelompok yang sedang menggunduli akidah Islam umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Ini sangat berbahaya. Jadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya kepada panjenenganipun Syekh Ahmad. Saya Bahril Ulum, berasal dari desa Kabupaten Tegal, desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sangat sering saya mengunjungi Hall Syekh Armia. Dan ketika saya masih bujang dahulu, di awal tahun 2000-an, sebelum Gus Dur itu hadir berkunjung ke pondok pesantren Cikura Panjenengan, beliau itu panjenengan itu Syekh Ahmad pernah berkunjung ke rumah saya. Jadi kalau boleh saya ingatkan, mungkin karena panjenengan santrinya udah puluhan ribu, mungkin nggak ingat. Tetapi saya yakin panjenengan ingat dengan satu nama, yaitu Haji Abdul Qadir asal desa Buniwah. Kalau panjenengan tidak ingat, berarti ya saya nggak mau melanjutkan. Kenapa saya yakin panjenengan pasti ingat dengan orang yang bernama Haji Abdul Qadir? Kalau saya biasa menyebutnya Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh, karena beliau adalah guru saya, orang tua saya, bapak saya. Beliau itu, Haji Abdul Qadir, itu setiap malam Jumat itu selalu hadir ke Pondok Cikura, berhadapan langsung dengan panjenengan Syekh Ahmad. Ya, dan setiap bulan Ramadan beliau selalu mondok di pondok pesantren panjenengan yang ada di Giren. Kalau besok hari tanggal 1 Ramadan, hari ini tuh bapak saya Haji Abdul Qadir itu saya antar ke pondok panjenengan. Dan pulangnya saya jemput 3 hari sebelum Lebaran, ketika santri-santri sudah pada habis. Jadi kalau panjenengan tidak ingat dengan nama Haji Abdul Qadir, saya nggak mau komentar. Karena ketika beliau meninggal dunia, saya sangat berharap panjenengan takziah pun yang nggak ada. Mohon maaf, sama seperti kabib-kabib yang saya harapkan juga nggak ada yang hadir pada saat ayah saya itu wafat. Nah, kenapa saya mengingatkan itu? Panjenengan Syekh Ahmad terhadap bapak saya, suatu ketika pas abah saya, Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh itu mengunjungi pengajian panjenengan di malam Jumat. Teman-temannya pulang, bapak saya tidak pulang sampai pagi hari Jumat. Saya penasaran, kaget, ini bapak saya kemana? Kok nggak pulang?
saya tanya kepada teman-teman lain yang sudah pulang pagi-paginya, ternyata ada informasi bahwa bapak saya, Haji Abdul Qadir itu panjenengan tahan supaya nginap di Cikura. Katanya, ya biasa disuruh mijetin. Jadi bapak saya itu mijetin panjenengan. Kemudian pulangnya, habis Jumat, itu diantar panjenengan bersama santri-santrinya ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Nah, pada saat itu perjalanan antara Cikura dan Talang kan melewati desa saya, desa Buniwah. Maka panjenengan mampir ke rumah saya, pada saat itu saya masih bujang. Dan di ruang tamu rumah bapak saya itu, rumahnya masih ada sekarang, bersama puluhan santri, yang saya tidak menghitung jumlahnya, yang jelas di ruang tamu itu penuh banyak, sehingga ibu saya itu sangat sibuk untuk mempersiapkan jamuan. Ya. Nah, ketika itu panjenengan ngobrol di hadapan santri-santrinya, di hadapan bapak saya, dan di hadapan saya. Panjenengan pada saat itu nggak kenal saya. Nah, pada saat panjenengan ngobrol itu, panjenengan kemudian mengatakan, menjelek-jelekan pemerintah Kabupaten Tegal. Katanya janji mau bangun jalan, ini itu sampai sekarang nggak ada realisasinya. Nah, disitulah saya berani mengungkapkan kebenaran di hadapan panjenengan, Syekh Ahmad. Ketika semua santrinya diam, nggak ada yang bersuara, panjenengan ngobrol sendiri. Mohon maaf, panjenengan menjelek-jelekan pemerintah Kabupaten Tegal, katanya janji-janji bangun jalan dari Bojong sampai Cikura, sampai sekarang belum dilaksanakan. Saya buka suara langsung. Saya bilang begini, mohon maaf Kiai, kebetulan saya pada saat itu adalah salah seorang jurnalis. Saya bilang kepada panjenengan, mohon maaf Kiai, saya mengikuti sidang plenonya DPR, bahwa untuk pembangunan jalan dari Bojong sampai Cikura, sampai pondok panjenengan, itu akan dipercepat dalam beberapa bulan ke depan. Karena ada informasi bahwa Presiden akan berkunjung ke pondok pesantren panjenengan. Nah, begitu saya bilang begitu, seperti itu, panjenengan, ya mudah-mudahan benar. Nah, akhirnya, apa yang saya katakan itu betul menjadi kenyataan. Jalan dari Bojong sampai Cikura itu di hotmik, diselesaikan dalam waktu hanya beberapa hari. Karena mendekati kunjungan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Gitu ya. Nah, sejak itulah panjenengan mulai mengenal saya. Tapi nggak tahu namanya kan, nggak tahu namanya. Nah, bapak saya itu setelah kunjungan Presiden Gusdur ke Pondok Cikura, setiap pagi hari Jumat itu selalu bilang kepada saya, "Lom, dapat salam dari kiainya Syekh Ahmad." Saya langsung jawab, "Waalaikumsalam." "Pripun, Mbah?" Saya tanya gitu. "Kamu disuruh ngaji ke Cikura?" Beliau bilang begitu, bapak saya. Itu setiap pagi hari Jumat, Kiai, bilang kepada saya, katanya panjenengan kirim salam buat saya. Saya disuruh ngaji ke Cikura, ke jenengan. Nah, saya bilang kepada bapak saya, "Nggih, insya Allah." Tetapi entah mengapa, saya sangat ingin datang ke Cikura tiap malam Jumat, pengen ngikut bapak saya, pengen datang ke sana ke Cikura. Tapi entah mengapa, wallahu alam bisawab, sampai abah saya wafat, itu saya nggak sempat ngaji di malam Jumat itu. Baik malam Jumat biasa ataupun malam Jumat Kliwon yang penduduknya jamaahnya ribuan. Sampai kemudian paman saya bernama Haji Wahsir itu berkata, "Kamu sebenarnya ada apanya sih, Lum? Emang kenapa? Kamu kok ditanyain terus sama Syekh Ahmad, dikirimi salam terus tiap hari, tiap malam Jumat. Kamu ada apanya sih?" Saya bilang, "Saya nggak tahu." Nah, kemudian saya suatu ketika menjemput bapak di pondok pesantren Talang, Giren Talang, Tegal. Saya berpikir ini, saya tidak ingin ketemu dengan jenengan. Tetapi ketika saya datang ketemu dengan abah saya, dan saya mau ajak pulang, beliau berkata, "Saya belum pamit sama Kiai." Nah, akhirnya saya pikir, ini pasti ketemu ini. Nah, beneran. Begitu saya berpikir begitu, jenengan
ketemulah dengan bapak saya dan bapak saya mau pamitan, tapi oleh panjenengan ditahan karena melihat saya. Saya diajak masuk ke dalam ruangan panjenengan, kita ngobrol pada saat itu dari mulai sekitar jam 10 malam sampai terdengar orang memanggil-manggil sahur. Saya bilang, aduh ini Kiai, makanya saya dibolak-balik dikirimi salam suruh ngaji ke Cigura, nggak berangkat-berangkat ya. Ini persoalannya. Panjenengan tanya, gimana persoalannya? Saya kalau duduk di hadapan jenengan kecut. Kecut kenapa? Nggak ngerokok Kiai. Gitu saya bilang kayak gitu terus terang aja. Dan panjenengan kenapa nggak bilang dari tadi? Ya dari jam 11 sampai jam 3 pagi nggak ngerokok. Ini kecut pikiran saya, kecut ucapan, kecut lidah saya karena saya banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Nah, Syekh Ahmad, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang panjenengan sampaikan barusan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai lainnya serta perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang sedang berjuang saat ini, bila panjenengan menganggap bahwa itu adalah upaya penggundulan akidah, mohon maaf Kiai, itu salah besar bagi saya. Itu salah besar. Kenapa? Justru yang kami lakukan ini adalah upaya membentengi akidah-akidah umat dari kemusyrikan. Dari kemusyrikan umat karena begitu banyaknya ajaran-ajaran yang dibawa, yang didoktrinkan oleh para habib kepada umat muslim Indonesia. Dan sesungguhnya ajaran-ajaran itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan berpotensi menjadikan umat menjadi syirik. Tidak lagi qul huwallahu ahad, tidak lagi la ilaha illallah, meskipun kalimat yang mereka ucapkan adalah la ilaha illallah. Ada kalimat kan? Kalau panjenengan ada kalimat ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka. Nah, kita mencari cinta kepada Allah. Tetapi panjenengan dan semua orang-orang yang hari ini sering berceramah itu masih lebih banyak menekankan agar jamaah itu takut kepada neraka, takut tidak dapat syafaat Nabi. Jadi yang dipancarkan panjenengan dengan mengatakan penggundulan akidah ini sangat berbahaya. Itu panjenengan sedang melancarkan atau sedang mendoktrinkan ketakutan-ketakutan kepada umat, Kiai. Umat dijejali dengan ketakutan-ketakutan. Kita beragama Islam menjadi orang-orang yang penakut. Takut kepada neraka, takut kepada Allah. Saya tanya, Kiai, kenapa kita harus takut kepada Allah? Kenapa kita harus takut kepada neraka? Kalau saya pikir, al-khauf, takut kepada Allah itu bukan berarti takut. Tetapi kita cinta, karena tadi kalimatnya, mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk mencintai Allah, apalagi Kiai Nun Sewu, siapapun orangnya yang beragama Islam, ketika membuka kitab sucinya, kalimat yang pertama muncul di dalam kitab suci Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau awal kalimatnya dibuka dengan yang maha pengasih, maha penyayang, Rahman dan Rahim, lantas kenapa kita harus mengajarkan orang-orang untuk takut kepada Allah? Bukankah yang memperkenalkan pertama kali di hadapan kita yaitu Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang? Kenapa kita harus takut? Logika sederhananya begini, Kiai. Kalau panjenengan melihat seseorang yang penuh cinta kasih, apakah panjenengan harus takut kepada orang itu? Seperti logika yang sederhana, kita sama-sama sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah beliau orang yang memiliki akhlak yang agung.
Lantas kita sudah tahu bahwa Rasulullah itu orang yang memiliki sifat-sifat mulia, sifat agung, bukan hanya sekedar mulia. Apakah kita harus takut kepada Nabi Muhammad? Coba. Kalau kita mengajarkan kepada orang takut kepada Nabi Muhammad, itu artinya kita telah membelokkan ajaran. Karena apa? Rasulullah adalah orang yang harus dicintai. Jadi kita senang, cinta karena Rasulullah SAW itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, Allahnya, Tuhannya Nabi Muhammad yang mengutusnya, itu Rahman Rahim. Kenapa kita mengajarkan kepada umat agar umat takut kepada Allah? Itu kan melenceng, Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita menjadi penakut. Kita menjadi umat yang penakut gara-gara kiai-kiainya, ulama-ulamanya mengajarkan untuk takut kepada Allah, bukan mengajarkan untuk cinta kepada Allah. Sehingga orang beribadah itu karena takut kepada neraka, takut kepada Allah. Mereka bilang semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Bagi saya itu bullshit. Kalau diajarkan semakin takut, semakin mendekat, mana ada orang takut makin mendekat? Ini logika, Kiai. Mana ada orang takut makin mendekat? Pastinya makin menjauh. Kalau orang itu makin mendekat, berarti dia makin cinta. Jadi bahasanya, kalau jenengan mengatakan penggundulan akidah, saya rasa kurang tepat, Kiai. Karena yang kami lakukan, PWI Laskar Sabilillah lakukan, dan semua kiai-kiai yang sedang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, beliau adalah orang yang sedang menjaga akidah umat. Nun sewu, Kiai, panjenengan mesti legowo dan terbuka bahwa informasi ilmu itu selalu berkembang. Hari ini adanya polemik nasab yang diawali dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mesti panjenengan terima dengan lapang dada dan panjenengan harus mempelajarinya secara serius, bukan hanya menggunakan terawangan panjenengan. Saya percaya, 100% saya percaya, andai kata panjenengan tidak mempunyai menantu-menantu Habib, maka panjenengan pasti tidak akan mengatakan hal semacam itu. Maka pasti panjenengan akan membuka kitab-kitab yang dikarang, yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Panjenengan pasti akan menerima apa yang disampaikan oleh kiai-kiai lainnya yang sedang membahas tentang polemik nasab ini. Tetapi karena panjenengan terganjal oleh menantu-menantu Habib, mohon maaf saya sedang tidak suudon, tetapi saya punya keyakinan sesungguhnya apabila panjenengan tidak ada sandungan-sandungan menantu itu, pasti panjenengan itu berada pada barisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Cuma sayangnya panjenengan saat ini banyak muhibbin, banyak habib-habibnya yang menjadi menantu-menantu panjenengan. Ada dilematis di situ. Ketika panjenengan ada dilematis, lebih baik panjenengan gak usah berbicara, menggunakan atau meneliti atau menyampaikan statement-statement yang kemudian membuat umat bingung. Di kalangan santri-santri panjenengan, santri pondok pesantren atau Hidayah, jangan dikira bahwa mereka itu sekarang ini 100% tetap muhibbin kepada Habib. Sudah sangat berkurang jauh, Kiai. Jangan kepedean lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Kiai Nun Sewu, sekali lagi, panjenengan menganggap bahwa upaya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai lainnya yang dianggap sebagai menggunduli akidah itu teramat sangat tidak berdasar sama sekali. Ungkapan panjenengan adalah ungkapan emosional yang tidak berdasarkan fakta dan data. Terlalu panjang saya menyampaikannya ini kepada Mbah Kiai Haji Syekh Ahmad. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan panjenengan menganggap saya orang yang berani, santri yang berani kepada Kiai, nggak masalah bagi saya. Qulil haqqo walau kana murran. Itu yang saya pegang. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.